Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Aku baru saja pulang bekerja ketika melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku mengira suamiku hanya pulang lebih cepat. Namun saat pintu mobil terbuka, jantungku seakan berhenti berdetak. Suamiku turun sambil menggandeng seorang wanita tua yang wajahnya terlihat lemah. Di belakang mereka ada beberapa koper besar. Aku masih tersenyum, mengira ibu mertuaku hanya akan berkunjung beberapa hari. Namun senyumku langsung menghilang ketika suamiku berkata dengan nada datar. Mulai hari ini ibu tinggal di sini. Kamu yang urus semuanya. Aku terpaku. Mas, kenapa tidak bilang dulu? Belum sempat suamiku menjawab, ibu mertuaku langsung menyela. Memangnya aku harus minta izin sama kamu? Ini rumah anakku. Sejak hari itu hidupku berubah menjadi mimpi buruk. Aku harus memandikan ibu mertua, memasakkan makanan khusus, mengantar kontrol ke rumah sakit, bahkan tidur hanya beberapa jam setiap malam. Sementara suamiku selalu pergi bekerja tanpa pernah bertanya apakah aku sanggup. Yang lebih menyakitkan, setiap kebaikanku justru dibalas dengan hinaan. Namun mereka tidak tahu, aku selama ini menyimpan sebuah rahasia besar yang sengaja kusembunyikan demi menjaga keutuhan keluarga. Dan ketika rahasia itu akhirnya terbongkar, suamiku menangis sejadi-jadinya. Tetapi saat itu, semuanya sudah terlambat. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Suamiku membawa ibu mertua tanpa sepengetahuanku. Namaku Ratih. Usiaku 38 tahun. Sudah 10 tahun aku menikah dengan Bayu. Selama itu pula aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku bekerja dari pagi hingga sore, lalu pulang mengurus rumah, memasak, mencuci, dan memastikan semua kebutuhan suamiku terpenuhi. Aku percaya, rumah tangga akan tetap kokoh jika suami dan istri saling menghargai. Sayangnya, keyakinanku mulai runtuh pada suatu sore. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku membawa beberapa bahan makanan karena berniat memasak sup ayam kesukaan Bayu. Dalam perjalanan pulang, aku bahkan sempat membayangkan kami akan makan malam bersama sambil bercerita tentang pekerjaan masing-masing. Namun ketika memasuki halaman rumah, aku melihat sebuah mobil berhenti tepat di depan teras. Bagasi mobil terbuka lebar. Di sampingnya berdiri Bayu. Ia sedang menurunkan koper-koper berukuran besar. Aku tersenyum kecil. Mungkin Mas mau pergi dinas, pikirku. Tetapi beberapa detik kemudian, seorang wanita tua turun perlahan dari kursi belakang. Aku langsung mengenalinya. Itu Bu Warsi, ibu mertuaku. Aku segera menghampiri sambil tersenyum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jawabnya singkat tanpa membalas senyumku. Aku mencoba tetap ramah. Ibu sehat? Beliau hanya mengangguk pelan. Aku kemudian menoleh kepada Bayu. Mas, ibu mau menginap berapa hari? Bayu menghentikan langkahnya. Ia menaruh koper terakhir di teras. Lalu menatapku datar. Bukan menginap. Aku mengernyit. Maksudnya? Bayu menarik napas panjang. Mulai hari ini, ibu tinggal di rumah kita. Aku masih berusaha tersenyum. Oh, sementara ya? Bayu menggeleng. Bukan sementara. Selamanya. Aku benar-benar terpaku. Tanganku yang masih memegang kantong belanja perlahan melemas. Selamanya? Iya. Aku menatap wajah suamiku. Berharap ia sedang bercanda. Namun wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Aku menelan ludah. Mas, kenapa baru bilang sekarang? Bayu menjawab dengan santai. Karena semuanya sudah diputuskan. Dadaku mulai terasa sesak. Mas, ini rumah kita. Keputusan sebesar ini seharusnya kita bicarakan bersama. Belum sempat Bayu menjawab, Bu Warsi langsung melangkah mendekat. Tatapannya tajam. Rumah kalian? Beliau tertawa kecil. Jangan lupa. Itu anakku. Kalau anakku mau ibunya tinggal di sini, kamu tidak punya hak melarang. Aku segera menggeleng. Saya tidak melarang, Bu. Saya hanya ingin diajak berdiskusi.
Bu Warsi mendengus pelan. Dari dulu menantu memang banyak maunya. Bayu yang berdiri di sampingku justru berkata, "Ratih, sudahlah. Mulai sekarang kamu yang mengurus ibu." Aku menatapnya tidak percaya. "Maksudmu semua kebutuhan ibu?" "Iya. Mas, aku juga bekerja. Aku berangkat pagi dan pulang sore." Bayu mengangkat bahu. "Ya diatur saja. Toh kamu perempuan." Kalimat itu membuatku tercekat. Selama 10 tahun menikah, baru kali itu aku merasa suamiku benar-benar tidak menghargai pengorbananku. Aku mencoba menjelaskan lagi. "Mas, merawat orang tua itu bukan masalah. Aku ikhlas. Tapi setidaknya kita bisa berbagi tugas." Bayu langsung memotong ucapanku. "Aku kerja. Aku capek. Yang lebih banyak di rumah ya kamu." Aku memandang wajahnya beberapa detik. Aku mencari Bayu yang dulu. Bayu yang selalu berkata bahwa rumah tangga dibangun oleh 2 orang. Namun sore itu, yang berdiri di hadapanku seperti orang yang berbeda. Bu Warsi kemudian masuk ke dalam rumah tanpa meminta izin. Beliau melihat-lihat ruang tamu, kamar, hingga dapur. Lalu berkata, "Kamar depan buat aku." Aku langsung terkejut. "Itu kamar kerja saya, Bu?" Beliau menoleh sambil tersenyum sinis. "Sekarang bukan lagi. Kamu pindahkan semua barangmu malam ini." Aku menoleh kepada Bayu. "Mas." Bayu hanya berkata pelan, "Turuti saja dulu." Kalimat itu membuat mataku mulai berkaca-kaca. Lagi-lagi, aku diminta mengalah. Lagi-lagi, perasaanku dianggap tidak penting. Aku menundukkan kepala agar mereka tidak melihat air mataku. Namun di dalam hati, muncul pertanyaan yang terus mengganggu. Mengapa Bayu begitu tiba-tiba membawa ibunya tinggal bersama kami tanpa pernah membicarakannya denganku? Dan yang lebih aneh, mengapa Bu Warsi terus memandangku dengan tatapan seolah-olah beliau sudah mengetahui sesuatu yang selama ini kusembunyikan? Aku resmi menjadi perawat ibu mertuaku, bukan lagi menjadi istri. Malam itu rumah yang selama ini terasa hangat mendadak berubah asing bagiku. Kardus-kardus berisi barang milikku sudah menumpuk di ruang tamu. Buku-buku kerja, mesin jahit kecil yang biasa kupakai menerima pesanan, hingga meja lipat tempatku menyusun laporan, semuanya harus dipindahkan dari kamar depan. Padahal kamar itu selama bertahun-tahun menjadi ruang kerjaku. Kini, tanpa musyawarah, kamar itu menjadi milik Bu Warsi. Aku mengangkat satu kardus demi satu kardus sambil menahan air mata. Bayu hanya berdiri di depan pintu. Bukannya membantu, ia justru berkata, "Ratih, cepat sedikit." Ibu capek berdiri. Aku menghentikan langkah. "Mas, bisa bantu angkat satu kardus saja?" Bayu menggeleng. "Aku baru pulang nyetir jauh." Badanku pegal. Aku menatap suamiku beberapa detik. Dulu, laki-laki ini selalu berebut membawakan belanjaanku. Sekarang, mengangkat satu kardus milikku pun ia tidak mau. Aku kembali mengangkat barang-barang itu sendirian. Tanganku mulai pegal. Punggungku terasa nyeri. Namun tidak ada seorang pun yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Setelah semua selesai dipindahkan, Bu Warsi masuk ke kamar itu sambil tersenyum puas. Beliau melihat lemari, tempat tidur, dan jendela. Baru begini namanya nyaman." Aku hanya diam. Beliau kemudian menoleh kepadaku. "Mulai besok, aku sarapan jam 6 tepat. Buburnya jangan terlalu encer. Tehnya jangan terlalu manis. Obat diminum setelah makan. Kalau telat sedikit saja, aku bisa pusing." Aku mengangguk pelan. "Baik, Bu." Belum selesai beliau berbicara. Aku juga tidak bisa mandi air dingin. Airnya harus hangat. Handuknya jangan yang warna gelap. Dan bajuku harus disetrika sebelum dipakai. Aku kembali mengangguk. "Baik." Bayu yang mendengar semua itu hanya berkata, "Ratih memang telaten. Ibu tenang saja." Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Ia begitu mudah menjanjikan tenagaku, tanpa pernah bertanya apakah aku sanggup. Pukul 5 pagi aku sudah bangun. Aku memasak bubur, merebus air, menyiapkan obat, menyetrika pakaian Bu Warsi, lalu bersiap berangkat kerja. Belum sempat aku mengganti pakaian, terdengar suara Bu Warsi memanggil dari kamar. "Ratih." Aku segera berlari. "Iya, Bu." Air mandinya kurang panas. Aku kembali ke kamar mandi.
menambahkan air panas. Beberapa menit kemudian, Ratih. Aku datang lagi. Handuknya bukan yang ini. Aku kembali mengambil handuk lain. Belum selesai. Beliau kembali memanggil. Ratih. Tehnya mulai dingin. Aku menarik napas panjang. Iya, Bu. Saat melihat jam dinding, aku langsung panik. Aku sudah terlambat hampir 30 menit untuk berangkat kerja. Aku menghampiri Bayu yang sedang menikmati sarapan. Mas, bisa tolong antar ibu minum obat? Aku sudah terlambat. Bayu bahkan tidak mengangkat wajahnya. Kamu saja. Kan cuma sebentar. Aku menggigit bibir. Mas, aku benar-benar harus berangkat. Bayu meletakkan sendoknya. Ratih, jangan bikin ibu kecewa. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Mengapa? Yang selalu harus mengalah hanya aku? Sesampainya di kantor, atasanku langsung menegur. Ratih, ini sudah ketiga kalinya bulan ini kamu terlambat. Aku meminta maaf berkali-kali. Namun pikiranku terus berada di rumah. Aku takut Bu Warsi kembali marah. Aku takut Bayu menyalahkanku lagi. Hari itu pekerjaanku berantakan. Aku beberapa kali salah mengetik laporan. Sampai akhirnya seorang rekan kerja menghampiriku. Ratih, kamu kelihatan sangat lelah. Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Padahal, tubuhku mulai benar-benar kehabisan tenaga. Sore harinya aku pulang membawa buah-buahan untuk Bu Warsi. Aku berharap beliau senang. Namun begitu melihat kantong belanja di tanganku, beliau malah berkata sinis. Buah begini saja dibeli? Kalau memang niat merawat orang tua, harusnya beli yang lebih mahal. Aku terdiam. Padahal buah itu kubeli dari sisa uang makanku sendiri. Bayu yang mendengar ucapan ibunya justru berkata, lain kali pilih yang lebih bagus ya, Ratih. Aku menatap suamiku. Ia bahkan tidak tahu. Sejak Bu Warsi tinggal di rumah, aku sudah mulai mengurangi makan siangku agar kebutuhan rumah tetap tercukupi. Aku hanya mengangguk pelan. Baik, Mas. Malam itu, saat semua sudah tidur, aku duduk sendirian di dapur. Aku memegang pergelangan tanganku yang mulai sering terasa nyeri. Lalu perlahan membuka tas kerja. Di dalamnya tersimpan sebuah amplop putih dari rumah sakit. Amplop yang selama ini sengaja kusembunyikan dari Bayu. Aku menatap hasil pemeriksaan itu dengan mata berkaca-kaca. Lalu berbisik pelan. Ya Allah. Sampai kapan aku sanggup menyembunyikan semua ini? Tepat saat aku hendak memasukkan kembali amplop itu ke dalam tas, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Seseorang ternyata sedang berdiri memperhatikanku sejak tadi. Suamiku memergokiku menyembunyikan sesuatu, tapi ia malah memilih percaya pada ibu mertuaku. Jantungku berdegup semakin cepat. Amplop putih dari rumah sakit masih berada di tanganku. Aku belum sempat memasukkannya kembali ke dalam tas ketika mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah ruang tamu. Aku buru-buru menghapus air mata, lalu membalikkan badan. Ternyata Bayu berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya terlihat lelah. Namun tatapannya langsung tertuju pada amplop yang sedang kugenggam. Itu apa? Aku spontan menyembunyikan amplop itu di belakang punggungku. Bukan apa-apa. Bayu mengernyit. Kalau bukan apa-apa, kenapa disembunyikan? Aku memaksakan senyum. Cuma berkas kantor. Aku tahu, aku sedang berbohong. Tapi aku belum siap mengatakan yang sebenarnya. Belum sekarang. Bayu melangkah mendekat. Perlihatkan. Aku menggeleng pelan. Nanti saja, Mas. Belum sempat Bayu berkata lagi, terdengar suara Bu Warsi dari dalam kamar. Bayu? Kamu di mana? Bayu langsung menoleh. Iya, Bu. Beliau keluar sambil memegang bahunya sendiri. Aduh. Bahu ibu sakit. Ratih dari tadi malah duduk-duduk. Aku langsung berdiri. Bu, saya tadi baru selesai mencuci piring. Bu Warsi mendengus. Kamu selalu punya alasan. Bayu memandangku sekilas. Lalu tanpa bertanya apapun, ia berkata, Ratih, tolong pijat ibu dulu. Aku menggigit bibir. Mas, aku juga capek. Hari itu aku berangkat kerja sejak pagi. Pulang masih harus belanja, memasak, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, lalu menyiapkan obat Bu Warsi. Tubuhku benar-benar terasa remuk. Namun Bayu menjawab dengan nada datar.
Ibu lebih capek. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Aku akhirnya duduk di belakang Bu Arsi. Perlahan kupijat bahunya. Beliau terus mengeluh. Kurang kuat. Ke kanan. Ke atas. Tanganmu memang kecil. Makanya pijatnya nggak enak. Aku hanya diam. Setiap ucapan beliau kutelan sendiri. Beberapa menit kemudian, Nina datang berkunjung. Begitu melihatku sedang memijat ibunya, ia tersenyum sinis. Wah, enak ya, Bu. Akhirnya punya pembantu pribadi. Aku langsung mengangkat kepala. Mbak Nina? Saya bukan pembantu. Nina tertawa kecil. Ya memang bukan. Tapi kerjanya sama. Bu Warsi ikut tersenyum. Iya. Untung Bayu dapat istri yang mau disuruh. Mereka tertawa kecil. Sedangkan aku hanya mampu menundukkan kepala. Malam semakin larut. Setelah semua tidur, aku mulai mencuci pakaian. Tanganku mulai gemetar. Kepalaku terasa berat. Pandanganku beberapa kali berkunang-kunang. Aku memegang meja agar tidak terjatuh. Tiba-tiba, Ratih. Suara Bu Warsi kembali terdengar. Aku segera berlari menuju kamarnya. Iya, Bu. Tolong ambilkan air. Aku kembali ke dapur. Belum sempat duduk. Ratih. Iya, Bu. Obatku. Aku mengambil obat. Baru selesai. Ratih. Kakiku gatal. Aku kembali datang. Bayu yang melihat semua itu hanya berkata, Ratih. Sabar ya. Kalimat itu membuatku ingin menangis. Bukan karena lelah. Tetapi karena suamiku tidak pernah benar-benar melihat keadaanku. Sekitar pukul 11 malam akhirnya aku masuk kamar. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil memegang dadaku. Napas terasa lebih pendek dari biasanya. Tanganku perlahan membuka kembali amplop putih itu. Kulihat hasil pemeriksaan yang sudah beberapa kali kubaca. Di bagian bawah tertulis jadwal kontrol berikutnya. Besok pagi, aku memejamkan mata. Semoga aku masih kuat. Air mataku jatuh mengenai kertas itu. Saat itulah Bayu yang ternyata belum tidur bertanya pelan. Ratih, sebenarnya, kamu sakit apa? Aku langsung terdiam. Belum sempat menjawab. Bu Warsi tiba-tiba membuka pintu kamar tanpa mengetuk. Beliau melihat amplop rumah sakit di tanganku. Lalu berkata dengan nada sinis. Halah, paling cuma cari perhatian. Kamu jangan percaya sama dia, Bayu. Perempuan itu memang pintar berpura-pura. Bayu menoleh kepadaku. Tatapannya penuh keraguan. Aku berharap, untuk sekali saja, suamiku akan percaya kepadaku. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuat hatiku hancur. Ratih, kalau memang cuma alasan supaya tidak merawat ibu, lebih baik jujur saja. Kalimat itu membuat air mataku langsung mengalir. 10 tahun menjadi istrinya. Dan ternyata, ia lebih memilih mempercayai tuduhan ibunya daripada mendengarkan penjelasanku. Aku menggenggam amplop itu semakin erat. Di dalamnya tersimpan kebenaran yang suatu hari nanti akan membuat Bayu menyesal. Tetapi malam itu, aku memilih diam. Aku memilih diam, padahal hasil pemeriksaan itu bisa mengubah semuanya. Air mataku terus mengalir. Aku masih memegang amplop putih dari rumah sakit ketika Bayu menatapku dengan penuh kecurigaan. Ucapan Bu Warsi masih menggema di dalam kamar. Perempuan itu cuma cari perhatian. Aku berharap, setidaknya sekali saja Bayu berkata, Ratih bukan orang seperti itu. Namun harapan itu pupus. Yang keluar dari mulutnya justru membuat hatiku semakin hancur. Ratih, kalau memang kamu sudah tidak sanggup merawat ibu, bilang saja. Tidak usah berpura-pura sakit. Aku menatap wajah suamiku beberapa detik. 10 tahun kami hidup bersama. 10 tahun ia melihat bagaimana aku selalu mendahulukan keluarganya. Namun malam itu, seluruh kepercayaannya kepadaku seolah hilang begitu saja. Aku tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip menahan tangis. Mas, aku tidak pernah berpura-pura. Bayu menghela napas. Kalau begitu perlihatkan isi amplop itu. Tanganku refleks menggenggam amplop lebih erat. Aku menggeleng pelan. Belum saatnya. Bu Warsi langsung tertawa sinis. Nah kan? Kalau memang benar sakit, kenapa disembunyikan? Aku memejamkan mata. Bukan karena tidak ingin jujur. Tetapi karena aku belum siap melihat Bayu hancur.
Aku masih ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayu membelakangiku. Sedangkan aku hanya menatap langit-langit kamar. Sesekali dadaku terasa nyeri. Napas juga mulai lebih pendek daripada biasanya. Aku memegang dada kiriku pelan. Rasa sakit itu kembali datang. Namun aku memilih diam. Tidak ingin membuat siapapun khawatir. Atau mungkin, aku sudah terbiasa memendam semuanya sendirian. Pukul 4 pagi alarmku berbunyi. Tubuhku masih terasa sangat lelah. Namun aku tetap bangun. Aku harus menyiapkan bubur buarsi, merebus air hangat, menyiapkan obat, menyapu rumah, lalu bersiap bekerja. Saat sedang mengaduk bubur di dapur, kepalaku tiba-tiba terasa sangat pusing. Pandangan mulai kabur. Aku memegang meja dapur agar tidak jatuh. Ratih. Suara Bu Warsi kembali terdengar. Iya, Bu. Buburnya lama sekali. Aku segera mengusap keringat di dahiku. Sebentar lagi selesai. Beliau masuk ke dapur. Begitu melihat wajahku yang pucat, bukannya bertanya keadaanku, beliau malah berkata, "Malam begadang ya? Pantas kerjaannya lambat." Aku hanya tersenyum kecil. Kalau saja beliau tahu, aku bahkan hampir tidak tidur semalaman karena menahan nyeri. Setelah semuanya selesai, aku berpamitan berangkat kerja. Namun sebenarnya, aku tidak langsung menuju kantor. Hari itu adalah jadwal kontrolku ke rumah sakit. Aku sengaja mengambil cuti setengah hari tanpa memberitahu Bayu. Aku tidak ingin ia semakin curiga. Sesampainya di rumah sakit, Dokter Surya sudah menungguku. Beliau melihat hasil pemeriksaanku yang terbaru. Wajahnya langsung berubah serius. "Bu Ratih, kondisi ibu menurun." Aku mencoba tersenyum. "Masih bisa diobati kan, Dok?" Dokter Surya menarik napas panjang. "Bisa. Tapi ibu harus segera menjalani tindakan. Kalau terus dipaksa bekerja dan kelelahan, risikonya akan jauh lebih besar." Tanganku mulai dingin. Berapa lama saya harus istirahat? Minimal beberapa bulan. Aku langsung menundukkan kepala. Beberapa bulan? Kalau aku berhenti bekerja, siapa yang akan membayar cicilan rumah? Siapa yang membeli obat Buarsi? Siapa yang membayar kebutuhan sehari-hari? Karena selama ini, sebagian besar kebutuhan rumah justru berasal dari penghasilanku. Dokter Surya kembali berkata, "Yang paling penting sekarang, suami ibu harus tahu." Aku langsung menggeleng. "Jangan dulu, Dok." Beliau terlihat heran. "Kenapa?" Aku tersenyum pahit. "Suami saya sedang banyak pikiran. Saya tidak ingin menambah bebannya." Dokter Surya menatapku cukup lama. Lalu berkata pelan, "Bu Ratih, kadang orang yang kita lindungi, justru tidak sadar bahwa kita sedang berkorban untuknya." Aku tidak mampu menjawab. Karena kalimat itu memang benar. Sebelum pulang, dokter menyerahkan resep obat baru. Beliau juga memberikan satu map hasil pemeriksaan lengkap. "Jangan ditunda lagi. Kalau sampai terlambat, saya khawatir kondisinya menjadi lebih sulit." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Dok." Aku memeluk map itu erat. Lalu keluar dari rumah sakit sendirian. Air mataku kembali jatuh. Namun yang paling menyakitkan bukanlah penyakit yang sedang kuhadapi, melainkan kenyataan bahwa orang yang paling ingin kulindungi justru menganggapku sedang berpura-pura. Saat aku berjalan menuju parkiran, aku tidak sadar ada seseorang yang berdiri tidak jauh dariku. Orang itu melihatku keluar dari ruang dokter, dan diam-diam mengambil foto seluruh hasil pemeriksaanku yang sedang kubawa. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa mulai hari itu, rahasia yang selama ini kusimpan rapat akhirnya mulai diketahui orang lain. Foto hasil pemeriksaanku jatuh ke tangan orang yang paling tidak kupercaya. Aku berjalan keluar dari rumah sakit sambil memeluk map hasil pemeriksaanku erat-erat. Langkahku terasa berat. Ucapan Dokter Surya masih terngiang di kepalaku. Kalau terus dipaksa bekerja dan kelelahan, kondisinya bisa memburuk. Aku menarik napas panjang. Tidak apa-apa. Aku masih kuat. Aku terus mengulang kalimat itu kepada diriku sendiri. Bukan karena benar-benar yakin, tetapi karena hanya itu yang membuatku tetap mampu melangkah. Sesampainya di kantor, aku langsung meminta maaf kepada atasanku karena datang terlambat. Untungnya beliau memahami. Namun sepanjang hari aku tidak bisa berkonsentrasi. Beberapa kali aku memegang dadaku yang kembali terasa nyeri. Rekan kerjaku,
Siska, menghampiri meja kerjaku. Ratih, kamu benar-benar pucat. Apa kamu sakit? Aku tersenyum kecil. Mungkin cuma kurang tidur. Siska menggeleng. Kamu harus periksa. Aku hanya mengangguk. Di dalam hati aku berkata, kalau saja kamu tahu. Sore harinya aku pulang lebih cepat. Aku ingin segera menyiapkan makan malam. Saat membuka pintu rumah, terdengar suara Bu Warsi dari ruang tamu. Baru pulang? Aku mengangguk. Iya, Bu. Beliau melirik jam dinding. Kerja atau jalan-jalan? Aku terdiam. Bayu yang sedang duduk di sofa ikut menoleh. Iya, Ratih. Tadi siang kamu kemana? Aku menelan ludah. Tadi, aku ada urusan sebentar. Bu Warsi langsung menyela. Pasti bukan urusan kantor. Aku yakin. Bayu mulai mengernyit. Urusan apa? Aku memaksakan senyum. Nanti saja aku jelaskan. Jawaban itu justru membuat Bayu semakin curiga. Aku segera masuk ke dapur. Mulai memasak. Namun baru beberapa menit mengiris bawang, Nina datang sambil memainkan ponselnya. Ia berdiri di depan pintu dapur. Mbak Ratih. Aku menoleh. Iya? Nina tersenyum tipis. Tadi siang ke rumah sakit ya? Tanganku langsung berhenti mengiris bawang. Aku menatapnya. Kamu tahu dari mana? Nina mengangkat ponselnya. Lihat ini. Dadaku langsung berdebar. Di layar ponselnya terlihat foto diriku saat keluar dari ruang praktik Dr. Surya. Bahkan, foto map hasil pemeriksaanku terlihat sangat jelas. Aku langsung memucat. Siapa yang memotret? Nina hanya tersenyum. Itu tidak penting. Yang penting, kamu ternyata diam-diam menyembunyikan sesuatu. Belum sempat aku menjawab, Bu Warsi masuk ke dapur. Nina, apa yang kamu lihat? Nina langsung menunjukkan layar ponselnya. Bu, lihat. Mbak Rati ternyata diam-diam ke rumah sakit. Bu Warsi langsung menatapku tajam. Jadi benar. Kamu selama ini bohong. Aku mencoba menjelaskan. Bu, saya memang kontrol. Tapi, beliau langsung memotong. Kontrol apa? Penyakit apa? Atau jangan-jangan, kamu cuma pura-pura supaya bisa lepas dari tanggung jawab merawatku. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Bayu ikut masuk ke dapur. Ada apa? Bu Warsi langsung berkata, lihat istrimu. Diam-diam ke rumah sakit. Tapi tidak mau cerita. Bayu mengambil ponsel Nina. Ia memperbesar foto itu. Tatapannya semakin serius. Ratih, kenapa kamu bohong? Aku menggeleng. Aku tidak bohong. Aku hanya belum siap bercerita. Bayu menghela napas panjang. Kenapa harus disembunyikan? Aku memandang wajah suamiku. Ingin sekali mengatakan semuanya. Ingin sekali menyerahkan seluruh hasil pemeriksaan itu. Namun, aku teringat ucapan dokter. Aku juga teringat kondisi Bu Warsi yang sedang sakit. Kalau Bayu tahu sekarang, pasti pikirannya akan semakin hancur. Aku akhirnya hanya berkata pelan. Percayalah. Nanti kamu akan tahu. Jawaban itu justru membuat Bu Warsi tertawa sinis. Bayu, ibu sudah bilang. Perempuan ini banyak rahasia. Bisa jadi dia menyimpan uang. Atau punya laki-laki lain. Aku langsung terkejut. Bu, jangan menuduh seperti itu. Namun Bu Warsi terus berbicara. Kalau tidak salah, kenapa semua disembunyikan? Bayu mulai terlihat bimbang. Aku melihat jelas. Ia ingin percaya kepadaku. Tetapi ucapan ibunya terus memengaruhi pikirannya. Malam itu, saat semua orang sudah masuk kamar, aku membuka tas kerja. Aku ingin memastikan map hasil pemeriksaanku masih ada. Namun, tanganku langsung gemetar. Map itu hilang. Aku membongkar seluruh isi tas. Laptop, dompet, buku catatan, kotak makan. Semuanya ada. Tetapi map rumah sakit itu benar-benar tidak ada. Aku langsung panik. Ya Allah. Di mana? Saat itulah terdengar suara notifikasi dari ponsel Bayu yang sedang tergeletak di meja. Layar ponselnya menyala. Dan tanpa sengaja, aku melihat sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Isinya hanya satu kalimat. Kalau ingin tahu rahasia istrimu, datang sendiri besok pagi ke Rumah Sakit Harapan Sehat.
Di bawah pesan itu, terlampir foto map hasil pemeriksaanku yang hilang. Aku langsung membeku. Siapa yang sengaja melakukan semua ini? Dan apa yang sebenarnya ingin mereka capai? Suamiku datang ke rumah sakit, tapi bukan untuk menemaniku. Aku masih menatap layar ponsel Bayu. Pesan itu hanya terdiri dari satu kalimat. Kalau ingin tahu rahasia istrimu, datang sendiri besok pagi ke Rumah Sakit Harapan Sehat. Di bawahnya terdapat foto map hasil pemeriksaanku yang hilang. Jantungku berdetak semakin cepat. Siapa yang mengambil map itu? Siapa yang sengaja mengirim pesan kepada Bayu? Dan kenapa mereka ingin mempertemukan Bayu dengan dokterku? Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku terus memikirkan kemungkinan terburuk. Kalau Bayu mengetahui semuanya dengan cara seperti ini, aku takut ia akan merasa lebih terluka. Bukan karena penyakitku, melainkan karena aku telah menyembunyikannya. Pagi-pagi sekali Bayu sudah bangun. Biasanya ia langsung bersiap bekerja. Namun kali ini berbeda. Ia hanya duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya. Wajahnya terlihat gelisah. Aku menghampirinya. Mas, kamu tidak berangkat kerja? Bayu menjawab singkat. Nanti. Aku mencoba tersenyum. Ada masalah? Ia menatapku cukup lama. Lalu bertanya. Ratih, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Aku menggigit bibir. Belum sempat menjawab, Bu Arsi keluar dari kamar. Bayu, sudah jangan percaya omongan dia. Kalau memang tidak salah, kenapa semuanya ditutupi? Bayu menghela napas panjang. Aku akan mencari tahu sendiri. Kalimat itu membuat tubuhku langsung lemas. Sekitar pukul 9 pagi, Bayu mengambil kunci mobil. Aku keluar sebentar. Aku mencoba menahannya. Mas, kita bicara dulu. Namun Bayu hanya menggeleng. Nanti saja. Aku harus memastikan sesuatu. Ia pun pergi. Aku tahu, tujuannya pasti rumah sakit. Aku langsung terduduk di kursi. Tanganku dingin. Air mataku mengalir tanpa suara. Selama ini aku merahasiakan semuanya agar Bayu tidak terbebani. Tetapi kini, kebenaran akan terbuka dengan cara yang paling menyakitkan. Di rumah sakit, Bayu menunjukkan pesan di ponselnya kepada petugas informasi. Permisi. Saya ingin bertemu Dokter Surya. Petugas bertanya, ada janji? Saya suami pasien Ratih. Petugas kemudian menghubungi ruang dokter. Beberapa menit kemudian Bayu dipersilakan masuk. Dokter Surya tampak terkejut melihatnya. Pak Bayu? Iya, Dok. Saya suami Ratih. Dokter langsung memahami sesuatu. Jadi, Ibu Ratih belum menceritakan semuanya? Bayu menggeleng. Belum. Karena itu saya datang. Dokter terdiam cukup lama. Beliau tampak ragu. Sebenarnya, saya tidak boleh membuka data pasien tanpa izin. Bayu mengangguk. Saya mengerti. Tapi saya mohon. Saya hanya ingin tahu apakah istri saya benar-benar sakit. Dokter Surya memejamkan mata. Beliau mengambil map cadangan yang masih tersimpan di ruangannya. Lalu berkata pelan, Pak Bayu, sebelum saya menunjukkan hasil pemeriksaan ini, saya ingin bertanya, selama beberapa bulan terakhir, apakah Ibu Ratih sering terlihat sangat lelah? Bayu langsung terdiam. Dokter melanjutkan, apakah beliau tetap bekerja meski tubuhnya sudah tidak kuat? Bayu mulai mengingat. Ratih memang sering pulang dengan wajah pucat, sering memegang dadanya, sering terbangun tengah malam. Namun, ia selalu menganggap itu hanya karena kelelahan biasa. Dokter kemudian membuka hasil pemeriksaan. Tatapan Bayu langsung terpaku pada beberapa lembar laporan medis. Dokter berkata dengan suara pelan, Pak, istri Bapak bukan berpura-pura. Selama ini beliau menyembunyikan penyakitnya. Bayu mulai gemetar. Penyakit? Apa? Dokter menarik napas panjang. 5 bulan yang lalu, Ibu Ratih didiagnosis mengalami gangguan serius pada jantungnya. Beliau seharusnya menjalani tindakan dan banyak beristirahat. Tetapi, beliau selalu menolak rawat inap. Bayu langsung memucat. Kenapa? Dokter memandangnya. Karena beliau berkata, kalau saya berhenti bekerja, siapa yang akan membayar cicilan rumah? Siapa yang akan membeli obat ibu mertua saya? Air mata Bayu langsung jatuh. Tangannya gemetar hebat. Dokter kembali berkata,
Beliau juga meminta saya merahasiakan semuanya. Katanya, suami saya sedang memikul banyak beban. Saya tidak ingin menambah penderitaannya. Bayu tidak mampu lagi menahan tangis. Ia terduduk lemas di kursi. Selama ini, ia mengira istrinya hanya mencari alasan. Padahal, Rati diam-diam sedang berjuang melawan penyakit sambil tetap mengurus ibu mertuanya, bekerja, dan menjaga rumah. Namun tepat ketika Bayu masih menangis, Dokter Surya menerima panggilan dari ruang IGD. Wajah beliau mendadak berubah. Beliau langsung berdiri. Pak Bayu, saya minta Bapak tetap tenang. Bayu ikut berdiri. Ada apa, Dok? Dokter menatapnya dengan wajah cemas. Baru saja ada pasien wanita bernama Ratih. Dibawa ke IGD karena pingsan di tempat kerja. Bayu langsung membeku. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar bahwa penyesalannya mungkin telah datang terlambat. Aku siuman di rumah sakit, tapi kata-kata pertama suamiku malah membuatku menangis. Semua terasa gelap. Aku hanya samar-samar mendengar suara orang memanggil namaku. Bu Ratih. Bu Ratih. Kemudian, aku merasakan seseorang menggenggam tanganku dengan sangat erat. Suara itu terdengar bergetar. Ratih? Maafkan aku? Perlahan aku membuka mata. Lampu putih di langit-langit ruangan menyilaukan pandanganku. Aku berkedip beberapa kali. Baru kusadari aku sudah berada di ruang perawatan rumah sakit. Di samping tempat tidur. Bayu sedang duduk sambil menggenggam tanganku. Matanya merah. Wajahnya dipenuhi air mata. Aku belum pernah melihatnya menangis seperti itu. Mas? Suaraku sangat pelan. Bayu langsung berdiri. Ratih? Kamu sudah sadar? Ia memanggil dokter dengan tergesa-gesa. Beberapa menit kemudian Dokter Surya masuk. Beliau memeriksa tekanan darahku, denyut nadiku, lalu tersenyum tipis. Syukurlah. Kondisinya mulai stabil. Aku mengangguk pelan. Namun tubuhku masih terasa sangat lemah. Dokter kemudian menatap Bayu. Pak, saya sudah menjelaskan semuanya. Bayu hanya mampu mengangguk. Air matanya kembali jatuh. Begitu dokter keluar, ruangan kembali sunyi. Bayu masih menggenggam tanganku. Tangannya dingin. Beberapa kali bibirnya bergerak. Namun tidak ada kata yang keluar. Akhirnya ia berkata lirih. Ratih, kenapa kamu tidak cerita? Aku tersenyum lemah. Karena aku tahu, kamu sedang banyak beban. Bayu langsung menutup wajahnya. Beban? Justru kamulah yang menanggung semuanya. Aku menggeleng pelan. Aku hanya tidak ingin membuatmu khawatir. Bayu menangis semakin keras. Aku ini suamimu. Aku seharusnya menjadi tempat kamu bersandar. Bukan malah menjadi orang yang membuatmu menderita. Air mataku ikut mengalir. Sudah lama aku ingin mendengar kalimat itu. Namun ketika akhirnya keluar, hatiku justru terasa semakin perih. Bayu kemudian berlutut di samping tempat tidur. Ratih, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku lebih percaya omongan ibu daripada mempercayai istriku sendiri. Aku memejamkan mata. Bayangan semua kejadian itu kembali muncul. Aku yang memasak sejak subuh. Aku yang mengantar Bu Warsi berobat. Aku yang tetap bekerja meski tubuhku kesakitan. Aku yang dihina karena dianggap berpura-pura sakit. Semua kembali terlintas di pikiranku. Aku membuka mata perlahan. Mas, aku tidak pernah marah karena harus merawat ibu. Aku hanya sedih. Karena selama ini kamu tidak pernah bertanya. Ratih, kamu capek enggak? Bayu langsung menangis terseduh-seduh. Aku egois. Aku terlalu sibuk menjadi anak. Sampai lupa menjadi suami. Saat itulah pintu kamar terbuka. Bu Warsi masuk bersama Nina. Begitu melihatku terbaring dengan selang infus di tangan, langkah Bu Warsi langsung terhenti. Wajahnya mendadak pucat. Beliau menatap Bayu. Loh? Katanya cuma kecapean. Bayu perlahan berdiri. Matanya masih dipenuhi air mata. Bukan, Bu. Istri Bayu sakit. Sakitnya sudah 5 bulan. Bu Warsi tampak kebingungan. 5 bulan? Bayu mengangguk. Iya. Dan selama 5 bulan itu, Ratih tetap bekerja. Tetap merawat ibu. Tetap memasak. Tetap mencuci. Tetap mengantar ibu berobat.
Padahal dokter sudah melarangnya terlalu capek. Ruangan langsung sunyi. Nina menatapku dengan wajah tidak percaya. Sedangkan Bu Arsi mulai mundur beberapa langkah. Tidak mungkin. Bayu mengambil map hasil pemeriksaan dari meja. Lalu menyerahkannya kepada ibunya. Ibu baca sendiri. Tangan Bu Arsi mulai gemetar. Beliau membaca halaman demi halaman. Semakin lama, air matanya mulai jatuh. Beliau memandangku dengan wajah penuh penyesalan. Ratih. Ibu. Ampuni ibu. Aku hanya diam. Bukan karena membenci. Tetapi karena tubuhku sudah terlalu lemah untuk berbicara banyak. Dokter Surya kembali masuk ke ruangan. Beliau melihat semua orang sedang menangis. Lalu berkata tegas. Pasien tidak boleh terlalu banyak berbicara. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah istirahat. Beliau kemudian menatap Bayu. Pak, mulai hari ini Ibu Ratih tidak boleh stres. Tidak boleh bekerja terlalu berat. Dan tidak boleh merawat siapapun. Kalimat terakhir itu membuat Bayu langsung mengangguk. Saya janji, Dok. Mulai hari ini, saya yang akan merawat istri saya. Namun sebelum suasana benar-benar tenang, seorang perawat berlari masuk sambil membawa sebuah map baru. Dok. Hasil pemeriksaan tambahan pasien Ratih sudah keluar. Dokter Surya membuka map itu. Wajah beliau yang semula tenang mendadak berubah serius. Beliau menatapku, lalu menatap Bayu. Dengan suara pelan beliau berkata, Pak Bayu, masih ada satu hal yang belum Ibu Ratih ketahui tentang kondisinya. Bayu langsung membeku. Aku ikut menatap dokter dengan jantung berdebar. Rahasia apalagi yang selama ini tersembunyi di balik penyakitku? Dokter menyampaikan kenyataan yang selama ini disembunyikan dariku. Ruangan mendadak sunyi. Dokter Surya masih memegang map hasil pemeriksaan terbaru. Wajah beliau jauh lebih serius dibanding beberapa menit sebelumnya. Bayu berdiri di samping tempat tidurku. Tangannya kembali menggenggam jemariku. Aku bisa merasakan genggamannya bergetar. Dok, ada apa? Tanyaku pelan. Dokter menarik napas panjang. Bu Ratih. Saya minta ibu tetap tenang. Aku mengangguk. Namun jantungku mulai berdetak semakin cepat. Entah kenapa. Aku merasa kabar yang akan kusampaikan dokter bukan kabar yang ringan. Dokter membuka hasil pemeriksaan laboratorium. Beliau menunjuk beberapa angka. Selama ini kami fokus pada kondisi jantung ibu. Tetapi hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan tekanan fisik dan kurang istirahat membuat kondisi ibu berkembang lebih cepat daripada yang kami perkirakan. Aku memejamkan mata. Apakah masih bisa sembuh, Dok? Dokter tersenyum tipis. Bisa. Tapi ada syaratnya. Apa? Ibu harus berhenti memaksakan diri. Kalau tetap bekerja tanpa istirahat, risikonya akan semakin besar. Air mataku perlahan mengalir. Selama beberapa bulan terakhir, aku memang memaksakan tubuhku. Bekerja, merawat Bu Arsi, mengurus rumah. Hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Bayu langsung bertanya, Dok, berapa lama istri saya harus istirahat? Minimal 6 bulan. Bayu langsung mengangguk. Tidak masalah. Saya akan mengurus semuanya. Aku menoleh kepadanya. Mas, tapi cicilan rumah? Bayu langsung memotong ucapanku. Sudah. Jangan pikirkan itu lagi. Aku yang akan mencari jalan. Kalimat itu membuat air mataku kembali jatuh. Sudah lama, aku berharap Bayu mengatakan hal seperti itu. Namun penyesalan memang selalu datang setelah semuanya terlambat. Saat itulah Bu Arsi tiba-tiba berjalan mendekat. Beliau duduk di samping tempat tidurku. Tangannya perlahan menggenggam kakiku. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertuaku menangis tanpa mampu menghentikan air matanya. Ratih, ibu berdosa. Aku menggeleng pelan. Bu, beliau langsung memotong. Jangan. Biarkan ibu bicara. Ibu sudah terlalu lama membungkam hatimu. Tangisan beliau semakin keras. Selama ini, ibu selalu menganggap kamu kuat. Ibu pikir, kamu memang harus melayani keluarga. Ternyata, kamu sedang menahan sakit sendirian. Aku ikut menangis. Bukan karena marah, tetapi karena akhirnya, beliau mulai melihat penderitaanku. Nina yang sejak tadi diam juga menundukkan kepala. Ia mendekat dengan langkah pelan.
Mbak Ratih, aku juga minta maaf. Aku sering ikut menghina Mbak. Aku kira Mbak memang hanya mencari simpati. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Nina menggeleng. Tidak. Itu tidak bisa dianggap biasa. Aku sudah terlalu jahat. Ruangan kembali dipenuhi isak tangis. Sore itu dokter memperbolehkanku pulang. Namun dengan satu syarat. Bu Ratih tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Tidak boleh mengangkat beban. Tidak boleh stres. Dan harus kontrol setiap 2 minggu. Bayu langsung menjawab. Saya akan menemani setiap kontrol. Dokter mengangguk puas. Sesampainya di rumah, aku langsung terdiam. Ruang tamu yang biasanya berantakan kini bersih. Dapur sudah rapi. Pakaian sudah dicuci. Bahkan aroma masakan memenuhi rumah. Aku menoleh kepada Bayu. Mas, siapa yang memasak? Bayu tersenyum kecil. Aku hampir tidak percaya. Selama menikah, Bayu hampir tidak pernah masuk dapur. Kini ia bahkan menyiapkan makan malam. Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Ketika aku hendak masuk kamar, tanpa sengaja aku mendengar Bu Warsi sedang berbicara lewat telepon. Suara beliau terdengar sangat pelan. Iya, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah tidak sanggup menyembunyikannya lagi. Aku berhenti melangkah. Beliau kembali berkata, kalau Ratih sampai tahu, mungkin dia tidak akan pernah memaafkan saya. Dadaku kembali berdebar. Selama ini aku mengira semua rahasia sudah terbongkar. Ternyata, Bu Warsi masih menyimpan satu rahasia besar lagi. Rahasia yang bahkan lebih berat daripada semua penghinaan yang pernah kuterima. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa rahasia itulah yang akan mengubah hidup seluruh keluarga kami. Rahasia yang disembunyikan ibu mertuaku selama 10 tahun akhirnya terbongkar. Malam itu aku tidak bisa langsung tidur. Ucapan Bu Warsi yang kudengar dari balik pintu terus terngiang di kepalaku. Saya sudah tidak sanggup menyembunyikannya lagi. Kalau Ratih sampai tahu, mungkin dia tidak akan pernah memaafkan saya. Aku berdiri beberapa saat di depan kamar. Jantungku berdetak semakin cepat. Rahasia apa lagi? Bukankah semua sudah selesai? Bukankah sekarang Bayu sudah mengetahui penyakitku? Lalu, apa yang masih disembunyikan? Keesokan paginya aku terbangun lebih awal. Refleks aku hendak menuju dapur. Namun baru beberapa langkah, Bayu langsung menghentikanku. Ratih, mau kemana? Aku mau masak. Bayu menggeleng. Tidak. Kamu duduk saja. Aku yang memasak. Aku tersenyum kecil. Mas, kamu nanti terlambat kerja. Bayu mengusap kepalaku pelan. Kalau dibandingkan semua yang sudah kamu lakukan selama 10 tahun. Masak sebentar bukan apa-apa. Air mataku kembali jatuh. Perhatian yang selama ini kuimpikan akhirnya datang. Namun hatiku tetap terasa kosong. Andai saja semua ini terjadi lebih awal. Saat Bayu sedang memasak, Bu Warsi keluar dari kamar. Beliau berjalan menghampiriku. Wajahnya terlihat sangat pucat. Ratih, boleh ibu bicara? Aku mengangguk pelan. Beliau duduk di sampingku. Tangannya terus memainkan ujung kerudung. Terlihat sangat gugup. Ibu, mau mengaku. Aku menatapnya. Mengaku apa, Bu? Beliau menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian air matanya mulai jatuh. Dulu, waktu kamu baru menikah dengan Bayu, ibu sebenarnya sudah tahu kalau kondisi kesehatanmu tidak sekuat perempuan lain. Aku langsung membeku. Apa? Bagaimana ibu bisa tahu? Bu Warsi menangis semakin keras. Hari itu, sebelum akad nikah, ibu tanpa sengaja mendengar pembicaraan orang tuamu dengan dokter. Seluruh tubuhku langsung terasa dingin. Pembicaraan itu, bahkan Bayu tidak pernah mengetahuinya. Beliau melanjutkan dengan suara bergetar. Dokter mengatakan, kamu harus menjaga kesehatan. Tidak boleh terlalu lelah. Kalau tidak, penyakitmu bisa kambuh. Aku memandang beliau tanpa berkedip. Jadi, ibu sudah tahu sejak awal? Beliau mengangguk sambil menangis. Iya, tapi ibu egois. Ibu berpikir, kalau kamu benar-benar sayang kepada Bayu, kamu pasti sanggup mengurus semuanya. Air mataku langsung mengalir deras. Selama ini, aku selalu mengira Bu Warsi tidak tahu.
Ternyata, beliau mengetahui semuanya. Namun tetap membiarkanku bekerja keras. Saat itu Bayu keluar dari dapur membawa 2 piring sarapan. Begitu melihat ibunya menangis, ia langsung meletakkan piring di meja. Bu, ada apa? Bu Warsi memandang anaknya. Dengan suara lirih beliau berkata, Bayu, ibu harus jujur. Bayu duduk di depan kami. Ibu sudah tahu penyakit Ratih. Sejak kalian belum menikah. Bayu langsung membeku. Apa? Ibu tahu? Iya. Kenapa ibu diam? Tangisan Bu Warsi pecah. Karena ibu takut. Kalau Bayu tahu, Bayu akan membatalkan pernikahan. Aku spontan menggeleng. Itu tidak benar, Bu. Namun Bayu sudah lebih dulu berbicara. Ibu, kalau waktu itu ibu bilang, aku justru akan lebih menjaga Ratih. Air mata Bayu jatuh tanpa henti. Beliau memegang kepalanya sendiri. Aku malah membuat hidupnya jauh lebih berat. Bu Warsi kemudian mengambil sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. Ini? Apa, Bu? Tanya Bayu. Beliau menyerahkan amplop itu kepadaku. Tanganku mulai gemetar. Kubuka perlahan. Di dalamnya terdapat surat hasil pemeriksaan kesehatan milikku. 10 tahun yang lalu. Aku langsung mengenali nama dokter yang memeriksaku saat itu. Di sudut surat terdapat catatan kecil. Tulisan tangan Bu Warsi. Jangan pernah kasih tahu Bayu. Biarkan Ratih membuktikan kalau dia pantas menjadi istrinya. Air mataku langsung jatuh membasahi surat itu. Bayu membaca tulisan tersebut. Tangannya ikut gemetar. Bu, selama 10 tahun, ibu menyimpan surat ini? Bu Warsi hanya mampu mengangguk. Ampuni ibu. Ibu terlalu keras. Ibu terlalu buta. Ruangan kembali dipenuhi tangisan. Namun tepat ketika kami masih larut dalam penyesalan, ponsel Bayu berdering. Ia mengangkatnya. Wajahnya langsung berubah pucat. Apa? Rumah? Terbakar. Aku langsung berdiri refleks. Bayu menatapku dengan wajah panik. Ratih, rumah kita kebakaran. Dan yang membuatku semakin lemas. Bayu berkata dengan suara bergetar. Semua dokumen pengobatanmu masih ada di dalam rumah. Rumah kami terbakar, dan pengorbananku yang selama ini kusembunyikan ikut hangus. Rumah kita kebakaran. Ucapan Bayu membuat tubuhku langsung lemas. Apa? Bayu masih memegang ponselnya. Wajahnya pucat. Pak RT yang menelepon. Api berasal dari dapur. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tanpa membuang waktu, kami semua bergegas menuju rumah. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun yang berbicara. Aku hanya berdoa dalam hati. Ya Allah, semoga tidak ada korban. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Semua dokumen kesehatanku. Seluruh hasil pemeriksaan. Obat-obatan. Dan uang tabungan kecil yang kusimpan diam-diam untuk biaya operasi. Semuanya ada di rumah. Begitu mobil berhenti di depan gang, aku langsung melihat kepulan asap hitam masih membumbung ke langit. Beberapa mobil pemadam kebakaran masih berada di depan rumah. Tetangga berkumpul di pinggir jalan. Saat melihat kami datang, Pak RT segera menghampiri. Alhamdulillah kalian semua selamat. Bayu langsung bertanya, Pak, rumah saya bagaimana? Pak RT menghela napas. Api sudah berhasil dipadamkan. Tapi bagian dapur dan ruang tengah terbakar cukup parah. Aku menutup mulutku. Air mataku langsung jatuh. Rumah yang kami bangun sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, kini berubah menjadi bangunan penuh jelaga. Aku melangkah perlahan memasuki rumah. Bau asap masih sangat menyengat. Langit-langit dapur menghitam. Lemari kayu tempatku menyimpan berbagai dokumen sudah roboh. Aku langsung menuju kamar. Lemari pakaian terbuka. Isinya berantakan. Aku berlutut di depan laci paling bawah. Disitulah selama ini kusimpan map hasil pemeriksaan, buku tabungan, dan amplop berisi uang yang sedikit demi sedikit kukumpulkan. Tanganku gemetar saat membuka laci. Kosong. Yang tersisa hanya abu dan kertas yang sudah hangus. Aku terduduk lemas. Ya Allah. Bayu menghampiriku. Ratih. Aku mengangkat sisa-sisa kertas yang sudah tidak bisa dibaca lagi. Semuanya habis, Mas. Semua hasil pemeriksaanku. Semua uang yang kutabung.
Bayu terdiam. Uang apa? Aku menundukkan kepala. Aku menabung sedikit demi sedikit. Untuk biaya pengobatanku. Aku tidak pernah memakai uang belanja. Aku juga tidak mau membebanimu. Bayu langsung menangis. Selama ini, kamu menabung sendiri? Aku mengangguk. Iya. Kalau sewaktu-waktu dokter menyuruh operasi, aku tidak ingin kamu pusing mencari biaya. Bayu menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Aku suamimu. Harusnya semua itu menjadi tanggung jawabku. Saat itulah Pak Darmo, tetangga kami, datang menghampiri. Bayu. Ada yang ingin saya sampaikan. Bayu mengusap air matanya. Iya, Pak. Pak Darmo terlihat ragu. Tadi sebelum api membesar, saya sempat melihat seseorang keluar dari halaman rumah. Aku langsung menoleh. Siapa, Pak? Saya tidak begitu jelas. Tapi, sepertinya perempuan. Bu Warsi yang berdiri tidak jauh dari kami langsung terlihat gelisah. Perempuan? Pak Darmo mengangguk. Dia buru-buru naik motor. Saya kira keluarga kalian. Ternyata rumah malah terbakar. Aku mulai merasakan firasat buruk. Bayu bertanya lagi. Pak sempat lihat wajahnya? Pak Darmo berpikir beberapa saat. Lupa. Tapi, kalau tidak salah, orangnya memakai jaket warna merah. Mendengar kalimat itu, Nina langsung memucat. Tangannya gemetar. Bu Warsi juga terlihat sangat panik. Aku memperhatikan perubahan wajah mereka. Ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Malam itu kami menginap sementara di rumah Pak RT. Semua orang masih sibuk membicarakan kebakaran. Namun aku melihat Nina beberapa kali keluar rumah sambil menelepon seseorang. Wajahnya terlihat ketakutan. Aku tidak sengaja mendengar potongan ucapannya. Tolong, jangan bilang ke siapa-siapa. Aku tidak sengaja. Kalimat itu membuatku langsung membeku. Tidak sengaja? Apa maksudnya? Apakah Nina mengetahui sesuatu tentang kebakaran rumah kami? Atau, justru ia adalah orang terakhir yang berada di rumah sebelum api membesar? Aku menggenggam ujung selimut erat. Perasaanku mengatakan, kebakaran ini bukan sekadar musibah biasa. Dan rahasia besar tentang Nina perlahan akan mulai terungkap. Akhirnya semua terbongkar. Adik iparku menangis mengakui kesalahannya. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Kami masih menginap di rumah Pak RT karena rumah kami belum bisa ditempati. Semua orang sudah terlelap. Namun pikiranku terus memutar ucapan yang tanpa sengaja kudengar dari Nina. Tolong, jangan bilang ke siapa-siapa. Aku tidak sengaja. Kalimat itu terus mengusik hatiku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku salah dengar. Mungkin pembicaraan itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran rumah kami. Namun, hati kecilku berkata lain. Pagi harinya Bayu dan Pak RT kembali ke rumah untuk melihat kondisi bangunan. Aku duduk di teras rumah Pak RT sambil minum obat. Bu Warsi menghampiriku. Beliau tampak jauh lebih tua dibanding beberapa hari lalu. Ratih, Ibu boleh duduk? Aku mengangguk pelan. Beliau duduk di sampingku. Beberapa saat kami hanya diam. Akhirnya beliau berkata, kalau bukan karena kamu, mungkin Bayu tidak akan pernah memaafkan Ibu. Aku tersenyum tipis. Bu, kita semua sedang belajar. Beliau langsung menangis. Tidak. Ibu terlalu banyak menyakitimu. Aku menggeleng pelan. Yang penting sekarang kita memperbaikinya. Beliau menggenggam tanganku erat. Terima kasih. Saat kami sedang berbicara, terdengar suara tangisan dari dalam rumah. Aku segera masuk. Kulihat Nina terduduk di lantai sambil memegang wajahnya. Bayu berdiri di depannya. Wajahnya terlihat sangat marah. Aku tanya sekali lagi. Jujur. Nina, kamu kemarin ke rumah? Nina menangis semakin keras. Aku? Iya. Dadaku langsung berdebar. Bayu mengepalkan tangannya. Kenapa? Nina terisak. Aku cuma mau ambil tas yang ketinggalan. Lalu, aku bikin mie instan. Aku langsung membeku. Mie instan? Nina mengangguk sambil menangis. Iya. Aku lupa mematikan kompor. Ruangan langsung sunyi. Semua orang saling berpandangan. Bayu memejamkan mata. Jadi, kebakaran itu? Nina langsung bersujud di lantai. Maaf, Mas. Aku panik.
Waktu lihat api mulai membesar aku takut. Aku malah kabur. Air mataku langsung jatuh. Jadi benar, kebakaran itu bukan karena korsleting, melainkan karena kelalaian Nina. Bu Warsi terduduk lemas. Nina, kenapa kamu tidak bilang? Nina menangis terseduh-seduh. Aku takut. Aku takut dimarahi. Bayu menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu nggak? Semua tabungan Rati habis. Semua dokumen pengobatannya ikut terbakar. Nina langsung menangis semakin keras. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku perlahan berjalan mendekati Nina. Semua orang mengira aku akan marah. Namun aku justru berjongkok di depannya. Nina. Ia mengangkat wajahnya. Matanya sembab. Aku memang sedih. Tapi musibah ini sudah terjadi. Yang paling penting sekarang, jangan pernah lagi lari dari kesalahan. Tangisan Nina pecah. Ia memeluk kakiku. Mbak Ratih. Maafkan aku. Aku terlalu sering menyakitimu. Aku membalas pelukannya. Bangun. Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan dengan berubah. Melihat kejadian itu, Bu Warsi kembali menangis. Beliau memeluk Nina. Kemudian memelukku. Ratih, ibu benar-benar malu. Anak-anak ibu terus membuatmu menderita. Aku menggeleng. Bu, keluarga bukan tentang siapa yang tidak pernah salah. Tapi siapa yang mau memperbaiki kesalahan. Bayu menundukkan kepala. Air matanya kembali jatuh. Ia sadar. Selama ini hanya Ratih yang terus memikirkan keutuhan keluarga. Sedangkan dirinya lebih sering diam. Siang harinya seorang petugas kepolisian datang ke rumah. Beliau meminta keterangan singkat mengenai penyebab kebakaran. Setelah mendengar pengakuan Nina dan melihat hasil pemeriksaan awal, petugas menjelaskan bahwa indikasinya adalah kelalaian saat memasak, bukan unsur kesengajaan. Nina kembali menangis. Aku siap bertanggung jawab. Bayu menghela napas panjang. Tanggung jawabmu bukan hanya memperbaiki rumah, tapi juga memperbaiki sikapmu. Nina mengangguk sambil mengusap air mata. Aku janji, Mas. Sore itu, ketika semua mulai sedikit tenang, ponsel Dokter Surya berdering. Beliau kemudian menelepon Bayu. Pak Bayu, ada kabar baik? Bayu langsung berdiri. Kabar apa, Dok? Hasil pemeriksaan terakhir Bu Rati menunjukkan kondisinya masih bisa ditangani dengan baik. Asalkan tindakan dilakukan secepatnya. Bayu menghela napas lega. Alhamdulillah. Namun dokter melanjutkan dengan nada serius. Tetapi, biaya tindakannya tidak sedikit. Bayu terdiam. Tabungan mereka sudah habis terbakar. Rumah juga rusak. Lalu, dari mana mereka akan mendapatkan biaya untuk menyelamatkan Ratih? Aku menjual satu-satunya harta peninggalan orang tuaku demi bertahan, tapi suamiku menangis saat mengetahuinya. Aku duduk diam di ruang tamu rumah Pak RT. Ucapan Dokter Surya terus terngiang di telingaku. Kondisi Bu Ratih masih bisa ditangani. Tetapi tindakan harus segera dilakukan. Seharusnya aku merasa lega. Namun kenyataannya, hatiku justru semakin berat. Rumah kami baru saja terbakar. Tabungan untuk biaya pengobatan sudah habis menjadi abu. Aku tahu, Bayu sedang memikirkan jalan keluar. Namun aku juga tahu kondisi keuangan kami. Gaji Bayu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan cicilan rumah. Aku tidak ingin kembali menjadi beban. Malam itu, ketika semua sudah tidur, aku membuka tas kecil yang selalu kubawa. Di bagian paling bawah ada sebuah kotak beludru berwarna coklat. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah gelang emas sederhana. Bukan gelang yang mahal. Namun itulah satu-satunya peninggalan almarhum ibuku. Dulu sebelum meninggal, ibu menggenggam tanganku sambil berkata, kalau suatu hari hidupmu benar-benar sulit, gunakan gelang ini. Jangan pernah malu. Air mataku menetes. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah berniat menjualnya. Tetapi sekarang, aku tidak punya pilihan lain. Keesokan paginya, tanpa memberitahu siapapun, aku keluar rumah. Aku naik angkutan umum menuju sebuah toko emas. Tanganku terus menggenggam kotak kecil itu. Sesampainya di sana, pegawai toko menyambutku. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Aku tersenyum tipis. Saya mau menjual gelang. Pegawai itu memeriksa gelang milikku dengan teliti.
Beberapa menit kemudian ia menyebutkan harganya. Jumlahnya memang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membayar pemeriksaan awal dan sebagian biaya tindakan. Aku mengangguk pelan. Saya setuju. Saat uang itu berpindah ke tanganku, rasanya seperti kehilangan pelukan terakhir dari ibuku. Aku keluar dari toko sambil menangis. Namun aku terus menguatkan diri. Ibu pasti mengerti. Aku melakukan ini agar tetap bisa hidup. Tanpa kusadari, sejak keluar dari rumah, Bayu diam-diam mengikutiku. Ia sebenarnya hendak mengajakku sarapan. Namun ketika melihatku masuk ke toko emas, ia memilih menunggu di luar. Bayu tidak masuk. Tetapi ia melihat semuanya dari balik kaca. Ia melihat saat aku menyerahkan gelang itu. Ia melihat saat aku mengusap air mata. Dan ia melihat saat aku menggenggam uang hasil penjualan gelang peninggalan ibuku. Bayu langsung terduduk di bangku depan toko. Air matanya mengalir deras. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, istriku sampai menjual kenangan terakhir dari orang tuanya. Aku ini suami macam apa?" Saat aku keluar dari toko, Bayu sudah berdiri di depanku. Aku langsung terkejut. "Mas?" Bayu tidak berkata apa-apa. Ia hanya memelukku erat. Sangat erat. Sampai aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. "Kenapa tidak bilang?" Suaranya terdengar serak. Aku tersenyum kecil. "Aku hanya ingin membantu." Bayu menggeleng berkali-kali. "Bukan. Seharusnya bukan kamu yang menjual harta peninggalan orang tuamu. Itu tugasku." Aku mengusap air matanya. "Mas, ini rumah tangga kita. Masalahnya juga masalah kita." Bayu semakin menangis. "Tapi selama ini, kamu yang selalu berjuang sendirian." Bayu kemudian mengambil amplop berisi uang dari tanganku. Ia mengembalikannya kepadaku. "Kita tidak jadi pakai uang ini." Aku bingung. "Kenapa?" Bayu menarik napas panjang. "Aku sudah memutuskan. Aku akan menjual mobil." Aku langsung menggeleng. "Mas, jangan. Itu satu-satunya kendaraan kita." Bayu tersenyum sambil mengusap kepalaku. "Mobil bisa dicari lagi. Tapi aku tidak akan pernah menemukan Ratih yang kedua." Air mataku kembali mengalir. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar diprioritaskan oleh suamiku. Saat kami pulang ke rumah, Bu Arsi melihat kami berdua menangis. Beliau langsung bertanya, "Ada apa?" Bayu memandang ibunya. "Lihat ini, Bu." Ia memperlihatkan kotak beludru yang kini sudah kosong. Istri Bayu menjual peninggalan almarhum ibunya supaya bisa membayar biaya pengobatan. Bu Arsi langsung terduduk lemas. Beliau memegang dadanya. "Ya Allah, Ratih, ibu sudah terlalu banyak mengambil kebahagiaanmu." Tangisan kembali memenuhi ruangan. Namun tepat saat suasana dipenuhi haru, ponsel Bayu kembali berdering. Nomor yang tidak dikenal. Bayu mengangkatnya. "Halo?" Suara di seberang berkata, "Apakah benar ini Pak Bayu?" "Iya. Kami dari perusahaan tempat Ibu Ratih bekerja." Bayu langsung berdiri. "Ada apa?" Suara itu terdengar pelan. "Kami baru menemukan sesuatu di loker milik Ibu Ratih. Dan Bapak harus segera melihatnya." Bayu langsung menatapku. Aku sendiri tidak mengerti. Apalagi yang selama ini kusimpan tanpa sepengetahuan semua orang? Rahasia di loker kantorku membuat suamiku menangis di depan semua orang. Aku dan Bayu langsung bergegas menuju kantorku. Sepanjang perjalanan, kami sama-sama diam. Pikiranku dipenuhi tanda tanya. Apa yang ada di dalam lokerku? Aku sendiri tidak merasa pernah menyimpan sesuatu yang penting selain pakaian ganti dan beberapa berkas pekerjaan. Begitu tiba di kantor, atasanku, Pak Hendra, sudah menunggu di ruang administrasi. Wajah beliau tampak sedih. "Bu Ratih, maaf baru hari ini kami membuka loker Ibu." Aku tersenyum pelan. "Tidak apa-apa, Pak." Beliau menyerahkan sebuah kotak karton kecil. "Kami menemukan ini." Aku menerimanya dengan bingung. Kotak itu terasa ringan. Saat kubuka, tanganku langsung gemetar. Di dalamnya tersusun rapi puluhan amplop putih. Setiap amplop diberi tanggal. Bayu ikut mendekat. "Ratih, itu apa?" Aku menarik napas panjang. "Itu tabunganku." Bayu mengernyit. "Tabungan?" Aku mengangguk. "Iya.
Setiap bulan aku menyisihkan sedikit uang. Bayu langsung berkata, tapi tabunganmu sudah terbakar. Aku tersenyum tipis. Itu tabungan yang di rumah. Kalau ini, tabungan yang kusimpan di kantor. Semua orang di ruangan langsung terdiam. Bayu membuka salah satu amplop. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang. Tidak banyak. Lalu ia membuka amplop berikutnya. Isinya sama. Begitu juga amplop yang lain. Sedikit demi sedikit. Namun jumlahnya terus bertambah. Bayu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Untuk apa semua ini? Aku tersenyum kecil. Untuk berjaga-jaga. Kalau suatu hari aku benar-benar harus berobat. Bayu menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Selama ini, kamu menabung sendirian. Aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin membuatmu merasa gagal sebagai suami. Kalimat itu membuat seluruh ruangan ikut terdiam. Pak Hendra kemudian berkata, Pak Bayu, sebenarnya masih ada satu lagi. Beliau mengambil sebuah buku kecil dari dalam kotak. Itu buku catatan Bu Ratih. Aku langsung mengenalinya. Itu buku yang selalu kubawa saat lembur. Bayu membukanya perlahan. Di halaman pertama tertulis, target tabungan tahun ini. Di bawahnya terdapat daftar sederhana. Biaya operasi, biaya obat, biaya kontrol. Kemudian, di bagian paling bawah tertulis kalimat yang membuat Bayu menangis semakin keras. Jangan sampai Bayu berutang karena penyakitku. Tangannya benar-benar gemetar. Ia memegang buku itu erat. Ratih, kenapa kamu memikirkan aku terus? Aku tersenyum. Karena kamu suamiku. Aku tidak ingin melihatmu kesulitan. Bayu membalik halaman berikutnya. Di sana ada catatan lain. Tanggal demi tanggal. Semuanya ditulis rapi. Hari ini aku tidak jadi makan siang di luar. Uangnya kusimpan untuk biaya berobat. Halaman berikutnya. Hari ini aku berjalan kaki pulang supaya ongkosnya bisa ditabung. Halaman berikutnya lagi. Sepatuku sudah rusak. Tapi masih bisa dipakai beberapa bulan lagi. Lebih baik uangnya kusimpan. Air mata Bayu jatuh membasahi halaman buku. Ia memelukku erat. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Aku menjawab pelan. Karena aku bahagia bisa membantu keluarga. Tidak pernah terasa sebagai beban. Pak Hendra kembali membuka laci meja. Beliau mengambil sebuah amplop berlogo perusahaan. Pak Bayu. Ini sebenarnya akan kami berikan minggu depan. Apa ini, Pak? Keputusan direksi. Beliau menyerahkannya kepada Bayu. Bayu membuka surat itu perlahan. Matanya langsung membesar. Apa? Aku ikut melihat. Ternyata perusahaan memutuskan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada karyawan yang mengalami penyakit serius. Namaku termasuk di dalam daftar penerima. Jumlah bantuannya hampir menutupi seluruh biaya tindakan yang disarankan dokter. Aku langsung menutup mulut. Alhamdulillah. Air mataku mengalir deras. Pak Hendra tersenyum. Bu Ratih selama ini dikenal sebagai karyawan yang paling jujur dan paling sering membantu teman-temannya. Semua orang sepakat. Ibu pantas menerima bantuan ini. Bayu langsung menyalami Pak Hendra. Terima kasih, Pak. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan ini. Pak Hendra tersenyum. Balaslah dengan menjaga istri Bapak. Itu saja. Bayu mengangguk sambil menangis. Saya janji. Saat kami hendak pulang, Bu Warsi menelepon. Suaranya terdengar terbata-bata. Bayu, cepat pulang. Ibu, mau menyerahkan sesuatu kepada Ratih. Bayu bertanya, apa, Bu? Tangisan Bu Warsi kembali terdengar. Surat warisan dari almarhum ayahmu. Yang selama ini ibu sembunyikan. Aku langsung membeku. Warisan? Mengapa namaku tiba-tiba dikaitkan dengan surat warisan keluarga Bayu? Dan rahasia apalagi yang selama ini disembunyikan Bu Warsi? Suamiku menangis terlambat. Aku memaafkan mereka tapi tidak akan pernah melupakan lukaku. Aku memandangi Bayu yang masih memegang telepon. Suara Bu Warsi di seberang terdengar terus menangis. Bayu, cepat pulang. Ibu sudah tidak sanggup menyimpan rahasia ini lagi. Kami segera berpamitan kepada Pak Hendra dan langsung pulang. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam. Rahasia apalagi yang belum selesai? Bukankah semua sudah terbuka? Namun ternyata, masih ada satu kenyataan yang selama ini dipendam Bu Warsi.
Sesampainya di rumah sementara tempat kami menginap, Bu Warsi sudah duduk di ruang tamu. Di atas meja terdapat sebuah map coklat tua yang mulai usang. Begitu melihatku, beliau langsung berdiri. Tangannya gemetar. "Ratih, Ibu minta maaf." Beliau menyerahkan map itu kepadaku. Kubuka perlahan. Di dalamnya terdapat surat warisan peninggalan almarhum Ayah Bayu. Di bagian bawah surat tertulis sebuah pesan. Kalau suatu hari Bayu menikah, rumah kecil di belakang sawah menjadi hak menantuku, siapapun dia. Aku langsung terdiam. Bayu juga terlihat kaget. "Ayah pernah punya rumah?" Bu Warsi menundukkan kepala. "Iya." "Kenapa ibu tidak pernah bilang?" Tangisan Bu Warsi kembali pecah. "Karena ibu egois. Ibu takut kalau rumah itu menjadi milik Ratih." Ruangan langsung sunyi. Aku menutup mata. Jadi, selama bertahun-tahun beliau menyembunyikan hak yang seharusnya menjadi milikku. Bukan karena nilai rumahnya, tetapi karena beliau belum pernah benar-benar menerimaku sebagai keluarga. Bayu memegang surat itu erat. Matanya merah. "Bu, kenapa? Kenapa ibu melakukan semua ini?" Bu Warsi terduduk lemas. "Ibu terlalu takut kehilangan anak. Ibu selalu berpikir, kalau menantu mendapat terlalu banyak, anak ibu akan menjauh. Ternyata, ibu justru hampir kehilangan kalian semua." Air mata kembali memenuhi ruangan. Aku menghampiri Bu Warsi. Lalu perlahan kugenggam kedua tangannya. "Bu." Beliau mengangkat wajahnya. "Saya sudah memaafkan ibu." Beliau menangis semakin keras. "Benarkah?" Aku mengangguk. "Iya. Tapi, mulai hari ini jangan pernah lagi mengukur kasih sayang dengan harta atau kekuasaan. Seorang menantu tidak ingin diperlakukan istimewa. Kami hanya ingin dihargai sebagai manusia." Bu Warsi langsung memelukku erat. "Terima kasih. Karena hatimu jauh lebih besar daripada kesalahan ibu." Beberapa minggu kemudian, aku menjalani tindakan medis sesuai anjuran dokter. Biaya pengobatan terbantu oleh perusahaan tempatku bekerja, hasil penjualan mobil Bayu, dan dukungan keluarga. Proses pemulihanku memang tidak mudah. Namun kali ini, aku tidak menjalaninya sendirian. Setiap kontrol ke rumah sakit, Bayu selalu menemaniku. Ia memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan mengingatkanku minum obat tepat waktu. Suatu malam ia berkata sambil menggenggam tanganku, "Ratih, kalau waktu bisa diputar, aku ingin kembali ke hari saat ibu pertama kali datang. Aku akan berdiri di sampingmu." Aku tersenyum tipis. "Masa lalu memang tidak bisa diubah, Mas. Tapi masa depan masih bisa kita perbaiki." Bayu mengangguk sambil menangis. "Terima kasih karena masih memberiku kesempatan." 6 bulan kemudian, kesehatanku mulai membaik. Rumah kami selesai diperbaiki. Namun ada satu perubahan yang paling terasa. Bu Warsi tidak pernah lagi memanggilku untuk melayani semua kebutuhannya. Justru beliau sering berkata, "Ratih, duduk saja. Biar ibu yang membuatkan teh." Nina juga berubah. Ia bekerja sambilan untuk membantu mengganti kerugian akibat kelalaiannya. Hubungan kami perlahan membaik. Bukan karena melupakan masa lalu, tetapi karena semua orang memilih berubah. Suatu sore kami makan bersama di meja makan yang baru. Bayu mengambilkan nasi untukku. Bu Warsi menuangkan sayur ke mangkuku. Kami saling tersenyum. Aku memandang wajah mereka satu persatu. Dalam hati aku berkata, luka memang meninggalkan bekas. Tetapi bekas luka tidak harus menjadi alasan untuk terus saling menyakiti. Hari itu aku menyadari, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih berhenti membawa beban yang bukan lagi menjadi milik kita. Dan Bayu, akhirnya benar-benar menjadi suami yang selama ini kuharapkan. Meski ia harus belajar dengan harga yang sangat mahal.